Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang network fundamental atau bisa juga disebut dengan dasar-dasar jaringan. Oke teman-teman, apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya seperti printer dan koneksi internet. Jaringan komputer bertujuan untuk mempermudah komunikasi serta meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Oke teman-teman, jaringan komputer terbagi menjadi dua mekanisme atau dua metode. Yang pertama ada wired atau menggunakan kabel. Jaringan wired adalah jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media untuk menghubungkan perangkat dan mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Contoh kabel yang sering digunakan adalah kabel UTV, kabel koaksial, kabel fiber optik. Kabel UTV paling sering digunakan pada jaringan LAN atau Local Area Network. Ini di sini ada contoh kabel UTV ya teman-teman. Kabel UTV menggunakan konektor RJ45. Oke, yang kedua ada kabel koaksial. Digunakan pada beberapa jaringan lama atau TV kabel. Ini contoh kabel koaksial. Yang ketiga ada kabel fiber optik. Digunakan untuk jaringan berkecepatan sangat tinggi. Ini contoh dari kabel fiber optik. Dari semua kabel yang paling sering digunakan adalah kabel UTV. Karena kabel UTV sering digunakan pada jaringan local area network atau yang mencakup contohnya kayak sekolah. Oke teman-teman, metode yang kedua ada wireless atau nirkabel. Adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang radio, inframerah, atau gelombang elektromagnetik lainnya untuk mengirim data. Contoh teknologi wireless yang pertama ada Wi-Fi untuk koneksi internet tanpa kabel. Yang kedua ada Bluetooth menghubungkan perangkat jarak dekat seperti headset ataupun speaker. Yang ketiga ada infrared, biasanya digunakan pada remote TV. Yang keempat ada jaringan seluler atau yang bisa disebut juga internet dan komunikasi pada smartphone atau pada HP. Oke teman-teman, apa sih perbedaan jaringan wired dan wireless? Perbedaannya adalah jaringan kabel atau wired menggunakan kabel fisik seperti Ethernet atau fiber optik untuk transfer data yang cepat, stabil, dan aman. Ideal untuk PC atau server. Sedangkan jaringan nirkabel atau wireless menggunakan gelombang radio, menawarkan mobilitas dan fleksibilitas tinggi, namun lebih rentan gangguan sinyal dan kecepatan. Contoh implementasi jaringan sederhana secara real device. Yang pertama ada kabel konsol. Kabel konsol biasanya digunakan untuk membuat jaringan sederhana real device. Sini ada kabel UTV dan konektor RJ45. Sedangkan di sini ada kabel USB yang biasanya digunakan pada perangkat laptop. Oke teman-teman, yang kedua ada switch untuk menghubungkan kabel konsol ke switch ini menggunakan RJ45 atau kabel UTV. Oke teman-teman, ini adalah contoh bagaimana menghubungkan kabel konsol dari switch ke PC. Di sini ada
gambarannya ya teman-teman. Sini ada kabel konsol yang dimasukkan seperti ini kalau dari dekat, terus konektor EJ45-nya disambungin, dihubungkan dengan VC. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada fungsinya. Yang pertama ada fungsi kabel konsol. Kabel konsol adalah kabel khusus yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau laptop ke router atau switch. Fungsinya adalah untuk melakukan konfigurasi perangkat jaringan. Sedangkan switch atau router. Switch fungsinya menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan seperti local area network. Sedangkan router fungsinya menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain atau ke internet. Yang ketiga ada PC atau laptop. Perangkat untuk mengirim dan menerima data, alat untuk mengkonfigurasi router atau switch menggunakan kabel konsol. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang Cisco Packet Tracer. Apa sih Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer adalah software simulasi jaringan buatan Cisco yang digunakan untuk membuat, menguji, dan belajar jaringan komputer tanpa harus memiliki perangkat fisik. Fitur yang ada di dalam Cisco Packet Tracer ada simulasi jaringan, belajar konfigurasi, perangkat, visualisasi jaringan, atau bisa juga untuk latihan ujian dan pembelajaran. Oke teman-teman, di sini saya akan memberitahu cara menginstal Cisco Packet Tracer. Teman-teman, yang pertama kita cari web Cisco Packet Tracer. Terus kita di sini kita pakai web atau link yang ini. Setelah itu kita masuk ke link yang ini, klik. Oke teman-teman, di sini kita tinggal klik. Karena di sini saya pakai Windows, di sini kita akan klik link yang Windows. Kita tinggal klik aja. Kalau sudah menginstal seperti ini, kita tinggal tunggu sampai selesai. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai menginstalnya, dan di sini bakal ada tampilan kayak gini. Kalian bisa masukin akun kalian, tapi kalau tidak mau login atau masukin akun kalian tinggal offline-in. Kalian tinggal offline, terus ini klik lagi. Ya tinggal masuk ke Cisco Packet Tracer lagi. Oke teman-teman, di sini adalah tampilan Cisco Packet Tracer. Di sini ada beberapa perangkat, ada network device, and device, components, connection, miscellaneous, dan multi-user. Oke. Di sini juga ada bentuk logical dan physical. Tapi di sini saya akan membahas tentang logical saja ya teman-teman. Oke, karena di sini kita udah masuk Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan membuat contoh jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama perangkat yang kita butuhkan, yang pertama ada switch. Kita masuk ke network switch. Ini kita ambil yang ini.
kita tambahkan satu switch, terus kita tambahkan 2 VC juga. Oke teman-teman, setelah seperti ini, kita tinggal pakai connection atau pakai kabel. Di sini saya akan pakai kabel yang otomatis. Kita tinggal Oke teman-teman, pasti kalian berpikir sudah sampai sini saja. Tapi belum ya teman-teman. Di sini kita harus memasukkan IP address atau alamat konfigurasi. Masih harus memakai IP address karena di sini kalau tidak memakai IP address, dua VC ini tidak bisa saling bertukar data atau pesan. Seperti kalau kita memesan paket tetapi tidak memakai alamat yang jelas, paket itu tidak akan sampai ke rumah kita atau ke alamat kita kalau tidak dikasih dengan alamat yang jelas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi VC juga harus dikasih alamat supaya bisa saling bertukar data dan bertukar pesan. Oke, di sini caranya adalah kita tinggal masukin IP address-nya. Sini kita coba tulis dulu ya. Ke PC yang pertama IP address-nya misalnya 192.168.1.1. Terus kita isi juga PC yang ke 2. Sini kita masukin 192.168.1.2. Oke teman-teman, setelah kita kasih address PC1 dan PC2, kita tinggal klik PC ini, terus kita masuk ke desktop, terus kita masuk ke IP configuration. Nah, kita tinggal masukin IP address yang ini ke sini. 192.168.1.1. Oke, terus kita masukin subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Oke teman-teman, setelah kayak gini kita tinggal masukin VC satu lagi. Masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, tinggal masukin IP yang kayak gini tapi yang ininya 192.168.1.2. Subnet masknya kita masukin juga sama ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kasih alamat atau IP address, kita coba kirim pesan dari PC1 ke PC2. Nah teman-teman, kalau hasilnya udah successful berarti tandanya sudah bisa saling berbagi data atau pesan. Kalau teman-teman tidak percaya, kita coba masuk ke quick PC, masuk ke command from. Kita coba masukin ping ya teman-teman. Sini kita masukin ping, terus kita masukin alamat IP address yang ini 192.168.1.1. Enter. Nah teman-teman, kalau hasilnya sudah seperti ini, sudah ada
Sudah ada reply from, berarti artinya sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba ke PC yang satu lagi. Ping 192.168.1.2. Kita enter. Nah teman-teman, untuk PC yang kedua juga sama ya, sudah reply atau sudah berhasil karena sudah dikasih IV. Oke teman-teman, segitu aja tutorial cara membuat jaringan sederhana dari saya dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.